Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sudah berkali-kali kita dengar Indonesia sedang darurat kekerasan seksual, tapi berkali-kali juga dada kita dibuat sesak dengan berbagai rentetan kasus kekerasan seksual yang seolah gak ada ujungnya. Belakangan kita disuguhkan dengan fakta kelam, rentetan kasus kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan pendidikan, tempat yang seharusnya paling aman dan nyaman bagi anak-anak. Bejat, biadab, bahkan gelar manusia paling menjijikan pantas disematkan kepada Heri Wiryawan, pemilik ponpes di Kota Bandung yang memperkosa 21 santriwati di bawah umur hingga terlahir 9 orang bayi. Pura-pura alim padahal zalim. Contoh lainnya adalah guru ngaji di Depok yang mencabuli 10 murid ngajinya. 15 siswi di Cilacap yang dicabuli guru agamanya dan rentetan kasus kekerasan seksual yang belakangan terkuak di perguruan tinggi. Komnas Perempuan juga mendata selama tahun 2020 terdapat 6.480 kasus kekerasan terhadap perempuan. 30% diantaranya adalah kekerasan seksual. Makanya kurang contoh dan angka apa lagi yang membuat semua pihak bisa sadar dan melihat bahwa kekerasan seksual adalah persoalan genting yang tidak boleh ditunda-tunda lagi penyelesaiannya. Sayangnya bertahun-tahun dibahas sejak tahun 2016 RUU PKS yang kini sudah berubah nama jadi RUU TPKS tak kunjung gol. Ada-ada saja loh yang diributkan para anggota DPR tersebut. Sampai akhirnya hingga saat ini Indonesia masih belum punya payung hukum yang lebih spesifik dan tegas mengatur tindak kekerasan seksual dan memperberat hukuman pelaku. Mau sampai kapan sih tarik-menarik aturan dan kepentingan ini terjadi? Padahal korban terus berjatuhan tapi pelakunya terus gentayangan. Inilah kontroversi selengkapnya Ganyang Predator Seks bersama saya Zilvia Iskandar. Prioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Lakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan pada anak agar bisa dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan lebih komprehensif. Yang kita khawatirkan apa? Ini adalah puncak gunung es. Ya, kita sedang investigasi, turunkan tim untuk melihat semua jajaran Kemenak. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita tidak hanya sekedar reaktif, mengutuk dan sebagainya. Bersama kami malam hari ini sudah hadir 5 narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama Ari Egani Ben Bahat, anggota Panja RUU TPKS DPR RI dari fraksi Nasdem. Kemudian Waryono Abdul Gofur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pontren Kementerian Agama. Selanjutnya Siti Aminatardi, Komisioner Komnas Perempuan. Kemudian Iksan Abdullah, Wakil Sekjen MUI, dan Nurul Amalia, Direktur Pusat Advokasi Hukum dan HAM Jakarta. Dan juga telah tersambung lewat sambungan Zoom, Ibu Kurniasi Mufidayati, anggota Panja RUU TPKS DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak, terima kasih telah hadir di kontroversi. Saya akan langsung mulai dari Ibu Ari. Ibu Ari, kenapa RUU TPKS hari ini gagal dibawa ke paripurna? Alasan sebenarnya ya Bu, jangan alasan yang basa-basi. Baik, satu yang pasti saya mau tegaskan karena saya anggota Panja RUU TPKS. Kalau di Badan Legislasi sudah clear, kalau untuk paripurna hari ini kita memang ada Undang-Undang MD3 ya. Jadi MD3 itu harus menetapkan BAMUS dulu. Nah itu perjalanan itu masih belum dilewati. Sehingga jangan juga buru-buru dikatakan gagal. Mungkin tertunda waktu. Kenapa tertunda di BAMUS Ibu? Ya itu tadi berdasarkan Undang-Undang MD3 semua tahapan harus dilewati untuk supaya dalam setiap paripurna memang harus seperti itu. BAMUS ini kan harus ada kesepakatan antar pimpinan DPR. Ya, berarti betul. masih ada pimpinan DPR yang tidak sepakat? Itu bukan kapasitas saya karena memang itu di dalam ya. Jadi pimpinan DPR ada 5. Nah kemudian kalau BAMUS dari semua fraksi. Nah kami hanya mendengar karena kami sebagai anggota Panja dari RUU TPKS. Kami hanya mau menyampaikan bahwa secara khusus ini udah clear. Di tingkat pertama udah diplenokan.
Seharusnya memang hari ini diparipurnakan. Seharusnya memang demikian. Kalau bagi Ibu Mufidah dari PKS, Ibu Mufidah hari ini tidak jadi dibawa ke rapat paripurna. Tanggapan dari PKS sebagai fraksi yang memang dari awal menolak RUU TPKS ini bagaimana Ibu? Ya, yang pertama kita sangat prihatin dulu ya Mbak ya dengan semua situasi kekerasan ataupun kejahatan seksual yang semakin meningkat. Dan itulah yang digarisbawahi oleh PKS, bahwa PKS sangat peduli terhadap semua bentuk tindak kejahatan seksual dan harus dihukum seberat-beratnya. Ya, adapun hari ini RUU TPKS belum dibahas di paripurna, itu pasti ada proses mungkin di Bamus atau di tahapan-tahapan sebelum paripurna yang ya kita seperti tadi disampaikan oleh Bu Ari apa kabar Bu Ari? Ya kita kalau kita kan hanya dibalek pembahasannya, gitu. Ya setelah itu diserahkan untuk disampaikan ke paripurna dan ketika dibalek fraksi PKS sudah menjelaskan bahwa kami untuk RUU TPKS ini meminta untuk tidak dilanjutkan terlebih dahulu ke tahap berikutnya sampai ada hukum yang mengatur terkait dengan tindak pidana kesusilaan yang lebih luas lagi. Kejahatan Sebelum seksual ini kan luas, tidak hanya kekerasan saja. Sebelum kita masuk ke alasan kenapa yang ada yang tanpa pro kekerasan dan juga kontra, ada kejahatan seksual. Ibu Mufidah, saya ingin kita mencermati dulu apa yang terjadi hari ini Ibu Ami. Alasannya teknis sekali ya, belum ada kesepakatan di Bamus dan lain sebagainya yang mungkin masyarakat tidak bisa terima hal ini. Apakah ini Anda sebagai Komnas Perempuan bisa memahami alasan teknis seperti ini atau sebetulnya ini menunjukkan DPR tidak punya sense of crisis terhadap beberapa kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini? Satu hal yang tadi disampaikan Bu Ari, ada namanya mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Yaitu untuk sampai ke sidang paripurna itu harus melalui Bamus. Ketika itu tidak dilalui maka potensi misalnya ketika dijadikan undang-undang TPKS itu akan dinilai cacat formal. Namun juga memang tentu Komnas Perempuan menyesalkan penundaan penetapan RUU TPKS sebagai usul inisiatif. Terlebih RUU ini sudah disetujui oleh 7 fraksi dan sudah disepakati untuk dibawa ke sidang paripurna. Tapi mungkin kita bisa melihat ini sebagai hal yang harus kita berikan apa ya. Ini kalau lihat perjalanan RUU PKS sejak 2016, apa yang dihasilkan sampai bulan Desember ini menunjukkan komitmen dari maksimal dari 7 fraksi dan teman-teman. Anda itu sudah maksimal Ibu Ami? Kita pernah membahas ini persis ya, kasus kekerasan seksual saya dengan Ibu Ami di program yang lain 2 tahun lalu. Betul. Bu Ami, 2 tahun lalu dan Betul. sampai sekarang belum disahkan juga. Ya, karena memang RUU TPKS ini sendiri, ini hal yang tidak mudah seseorang langsung memahami. Betul dibutuhkan political will dari semua pihak. Tapi membangun komunikasi politik itu sendiri sejauh yang saya pahami itu juga membutuhkan waktu. Nah, bagaimana selama 2 tahun ini Komnas Perempuan, jaringan masyarakat sipil mendorong agar ini direspon oleh DPR dan DPR kemudian menjadikan ini masuk ke prolegnas, kemudian dibentuk panja. Ini juga harus kita lihat sebagai proses-proses pendidikan publik, proses-proses kita melihat bagaimana isu kekerasan seksual ini harus menjadi perhatian negara. Dan berarti ketika hari ini DPR belum menjadikan sebagai usul inisiatif DPR, artinya bukan berarti tidak punya sense of crisis atau bagaimana? Ya. Ya yang mana? Tidak punya atau punya? Tidak memiliki sense of crisis. Karena bagaimanapun kalau misalnya dalam 1 minggu ini kita bisa melihat bahwa hampir semua media mengangkat bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual terjadi. Tapi juga ini keputusan paripurna hari ini tidak boleh menjadikan kita ibaratnya down. Kita masih memiliki kesempatan untuk betul-betul menagih kepada DPR agar
janji yang dikatakan di bulan Januari akan dibahas di sidang paripurna itu benar-benar terwujud. Saya ingin tagih ke Bu Mufidah. Bu Mufidah, kalau DPR disebut tidak punya sense of crisis karena tidak kunjung mengesahkan RUU TPKS, apa tanggapan dari PKS? Jadi kalau untuk memberikan hukuman terhadap predator seks ataupun tindak-tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kejahatan seksual, itu sebenarnya kita sudah ada KUHP ya Mbak ya. Ini harus dikuatkan lagi untuk implementasi dari KUHP, walaupun ada perlu penyempurnaan di beberapa pasal. Kemudian kita juga punya undang-undang tentang perlindungan anak ya, yang ini bisa diberlakukan juga sebenarnya. Di situ hukumannya bisa sampai 12 tahun atau 15 tahun gitu, saya nggak hafal persis ya. Tetapi artinya saat ini kita tuh sudah bisa melakukan tindak hukum terhadap para pelaku kejahatan seksual, itu sudah bisa dilakukan tindak hukumnya. Selama ini kan juga walaupun tanpa RUU TPKS, tindak kejahatan itu sudah bisa dilakukan tindak hukumnya. Gitu. Jadi ini yang harus dikuatkan lagi. Jadi Anda merasa sudah cukup ya dengan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak? Bukan merasa cukup, tapi kita justru mendorong perlu adanya segera RKUHP yang tertunda ya di periode yang lalu. Oke, jadi daripada RUU TPKS dan itu carry over itu RKUHP segera yang disempurnakan. disahkan. Saya ingin minta tanggapannya. Ini akan menjadi penyempurnaan. Bu Ami? RUU TPKS itu kita tidak hanya bicara tindak pidana kekerasan seksual. Sesungguhnya yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual adalah hukum acara pidana. Mengapa? Karena kitab undang-undang hukum acara pidana kita itu nggak menjamin hak-hak korban. Betul sudah ada undang-undang perlindungan anak. Betul sudah ada undang-undang PKDRT. Betul sudah ada KUHP. Tapi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan itu tidak mengedepankan hak-hak korban. Korban tidak sama sekali dijamin di dalam sistem peradilan pidana. Korban justru dipersalahkan. Sistem pembuktian itu menyulitkan kasus-kasus kekerasan seksual untuk diadili. Membuat korban justru semakin menderita karena proses hukum yang berlarut-larut. Jadi undang-undang TPKS itu tidak hanya bicara tindak pidana kekerasan seksual, tapi bagaimana negara memberikan respon dan memberikan pelayanan yang baik kepada korban. Intinya KUHP saja tidak cukup, Undang-Undang Perlindungan Anak saja sudah cukup. Benarkah begitu Bu Ari? Ya, jadi saya perlu tambahkan juga RUU TPKS ini lebih mengedepankan pencegahan. Ya juga mengedepankan pencegahan kekerasan seksual itu. Seperti yang disampaikan Bu Ami. Jadi dimensional yang dibutuhkan ketika kita semua punya anak ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi seandainya anak kita mengalami traumatic disorder yang mungkin sampai meninggal menutup mata pun dia nggak bisa lupakan. Nah hal seperti ini RKUHP saya selain sebagai anggota Badan Legislasi, saya juga sebagai anggota Komisi 3. Tentunya saya perlu informasikan ini butuh waktu yang panjang karena RKUHP adalah undang-undang general. Ya, nah kalau RUU TPKS itu berbicara lex spesialis. Jadi saya mau katakan dan tegaskan bahwa RUU TPKS ini dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada korban dan juga pencegahan kepada korban, jaminan kepada legal standing kepada aparat penegak hukum sehingga mereka juga dalam melakukan tindakan apa yang harus dilakukan dengan kekerasan seksual itu dapat lebih nyata. Gitu. Baik, Ibu Nurul, Anda sepakat kalau misalnya RUU TPKS memang dibutuhkan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual? Ya, jadi begini, saya ingin menyampaikan terkait dengan bahwa sistem acara ya ketika pelaku kejahatan seksual itu mengalami proses hukum itu sebenarnya nggak seperti yang disampaikan oleh Mbak Ami tadi. Jadi memang proses hukum itu bisa berjalan dengan menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP karena Paham Jakarta sendiri melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual misalnya perkosaan, pencabulan. Justru yang saat ini kita mengalami pengaduan kemudian pendampingan itu kasus-kasus yang berawal dari adanya persetubuhan dengan persetujuan. Itu akhirnya korban ini
mengadu meminta agar pelaku ini diproses secara hukum. Sementara memang undang-undangnya belum ada terkait itu gitu ya. Terkait hubungan yang dilakukan secara suka sama suka. Dan ini kami melihat bahwa ada akar permasalahan yang tidak bisa di-cover atau tidak diakomodir di dalam RUU TPKS. Jadi di bagian mana persisnya? Ketika karena, ada hubungan yang sama-sama karena dengan persetujuan? karena di dalam RUU TPKS itu kan tidak mengatur tindak pidana kesusilaan. Artinya RUU TPKS hanya mengatur terkait perbuatan yang mengandung kekerasan seksual atau ancaman. Sementara kami beberapa terakhir ini menerima pengaduan, ada kasus-kasus yang memang berawal dari adanya perbuatan persetubuhan karena persetujuan. Contohnya ada intimidasi dari laki-laki kepada perempuan yang kemudian mereka sudah melakukan persetubuhan kemudian divideokan terus kemudian diberikan ancaman atau intimidasi. Nah ini terakhir masih ada kasus hal yang belum tercover di RUU TPKS padahal menurut Pak Ham Jakarta itu penting seperti tindak pidana kesusilaan. Penting sekali. Boleh dijawab nanti, termasuk kita akan bahas lebih jauh soal beragam kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan dan juga di lingkungan pendidikan agama. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di kontroversi pemirsa dalam episode Ganyang Predator Seks. Sebelum kita menindaklanjuti tadi persoalan poin-poin di RUU TPKS, saya ingin kita mengomentari terlebih dahulu. Tadi kami sudah tampilkan beragam kasus kekerasan seksual yang marak terjadi, terutama terjadi di lingkungan Ponpers dan juga di sekolah. Pak Waryono, bagaimana sebetulnya pengawasan yang dilakukan Kemenak terhadap ponpes-ponpes ini, Pak? Sehingga beberapa, mungkin ini baru sebagian kecil saja Pak yang terungkap, kita bukan suuzon, tapi mungkin ini analisa yang bisa menjadi betul. Kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana sebetulnya pengawasan yang dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Vivi. Pertama, saya terus terang gemeter ini, karena ternyata kasusnya semakin terungkap banyak gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ini terjadi di suatu lembaga yang secara dasarnya adalah bagaimana meletakkan dan mendidik anak-anak manusia untuk jadi mulia gitu ya. Tapi kemudian yang terjadi ada oknum gitu ya, yang merusak nama baik lembaga pendidikan, lembaga pesantren, yang sejak didirikan oleh para kiai, para ulama, niatnya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, karena itu kami belajar dari peristiwa-peristiwa ini tentu akan lebih meningkatkan lagi gitu bagaimana komunikasi dengan para kiai, dengan para ustadz, bahwa tanggung jawab para kiai lebih-lebih kepada peserta didik itu sangat tinggi. Dan jangan sampai kemudian menciderai kehormatan dirinya sendiri. Dan yang kedua, sejak awal memang pesantren ini kan otoritasnya ada pada kiai, ada pada pengasuh gitu ya. Tadi itu segala praktek pendidikan, pelaksanaan bagaimana pendidikan itu diajarkan memang kembali kepada kiai. Lah maka kami memang tidak terlalu jauh gitu ya mengawasi bagaimana praktek pendidikan di pesantren itu sampai ke kamar-kamar misalnya gitu. Karena memang kamar-kamar pesantren, bentuk pesantren itu ya tergantung kepada arsitekturnya kiai.
Jadi diakui Pak bahwa memang selama ini pengawasan tidak dipegang sepenuhnya oleh Kemenak, tapi lebih diserahkan kepada tokoh-tokoh, kepada pengurus atau pengasuh ponpes dan juga para kiai. Betul. Kepada pengasuh, kepada pendidik gitu ya. Karena kami berpedoman bahwa para kiai, para pengasuh ini adalah orang-orang yang punya otoritas keilmuan, yang juga mengajarkan akhlakul karimah. Supaya jangan sampai dikira ini ada lepas tanggung jawab begitu ya Pak. Boleh dikelirkan sebetulnya wewenang atau tanggung jawab Kemenak dalam pengawasan itu kan bukan pasti tidak ada sepenuhnya, langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengurus. Tapi pasti ada yang menjadi tanggung jawab dari Kemenak. Nah itu apakah sudah dilaksanakan Pak? Ya, maka melalui Undang-Undang Pesantren nomor 18 2019 beserta turunannya, itulah yang kemudian kami berusaha untuk bagaimana menggunakan kata-kata yang pas ya untuk pesantren. Karena pesantren ini kan berbeda ya dengan sekolah gitu ya. Ada pengawas sekolah gitu ya, lazim gitu ya. Ada pengawas madrasah gitu. Maka kami sebenarnya lebih menekankan bagaimana dialog gitu ya. Dengan para kiai, dengan para pengasuh, melalui misalnya organisasi-organisasi pesantren, kan ada organisasi pesantren ya. Misalnya kalau di kalangan Nahdlatul Ulama ada RMI, ada di Muhammadiyah ada LPPM gitu ya. Baik. Untuk bagaimana para kiai, para pengasuh pesantren ini jangan sampai tadi mencidrai kemuliaan dirinya gitu. Oke, baik. Pak Ihsan, ini sebetulnya salah siapa ketika ada kasus kita kerap menggunakan kata oknum, tapi benarkah ini adalah kesalahan oknum atau memang ada secara kelembagaan, ada secara sistem yang patut dikoreksi Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini harus dipisahkan ya antara tadi image pesantren seakan-akan seminggu ini dikelabui oleh kasus-kasus yang seperti ini. Padahal banyak sekali pesantren-pesantren yang memang sangat luhur ya, Tebu Ireng, misalnya Tembok Beras, sampai ke seluruh seantero pesantren di Jawa dan luar Jawa, nggak ada yang kasus begini. Yang muncul itu justru yang seakan-akan pesantren, kan begitu, dan baru muncul, ini yang muncul kasus-kasus seperti ini. Jadi saya sih berharap dari Majelis Ulama Indonesia jangan menstigma pesantren. Karena saya juga banyak menemukan ya peristiwa-peristiwa ini juga di pendidikan-pendidikan formal. Dan itu ada dua traffic malah yang terjadi. Bukan hanya kekerasan, tapi yang tidak kekerasan juga terjadi. Nah, yang kami ingin lakukan, ya, sampaikan kepada Bu Ari nanti, ya, justru materinya harus mengatur yang kekerasan dan yang dengan persetujuan, tetapi di luar. Bagaimana Pak maksudnya? Di luar pernikahan. Nah, itu harus diatur juga, sehingga seakan-akan ini kan yang yang diterima masyarakat, Bu Ari, bahwa yang kekerasan yang ditabukan, tetapi yang tidak, yang suka sama suka itu dilegalkan. Nah ini harus dua-dua diatur. Harus dikelirkan soal itu. Nah, harus dua-duanya sehingga yang namanya hubungan seks itu harus dilandasi selain tadi dengan suka sama suka, tetapi juga harus dibungkus dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kembali lagi kalau ke martabat manusia, yaitu pernikahan. Baik, itu catatan untuk RUU TPKS ya. Tapi kalau kembali lagi Pak soal oknum yang ada di pondok pesantren ini sehingga akhirnya muncul seolah-olah ada stigmatisasi terhadap pesantren. Menurut Anda evaluasi yang harus dilakukan apa? Oh iya, kalau itu wajib. Ya, wajib, dan ini ya mumpung ada Pak Wir, ya sekalian ada peristiwa ini sebagai trigger untuk lebih memacu untuk melakukan pengawasan. Saya kira sudah waktunya, dan pemerintah juga jangan melepas tangan, karena selama ini biaya pesantren itu semuanya dilakukan mandiri oleh masyarakat secara swadaya. Nah sehingga kalau terjadi kasus-kasus ini kan seakan-akan membakar semua pesantren yang dibangun. Berarti betul ya Pak Ihsan kalau Menak bilang kita akan evaluasi, kita akan katakanlah audit, melakukan audit, mengawasi betul-betul semua pondok pesantren yang ada. Ya, wajib. Dan itu oleh Kementerian Agama, dan selayaknya Kementerian Agama juga memberikan anggaran yang cukup ya untuk pesantren sehingga tidak lagi terjadi yang seperti ini. Susu nilai estetik bisa merusak
susu sebelang. Datanya sebetulnya seperti apa sih selama ini Ibu Ami? Apakah betul pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi itu menjadi tempat-tempat yang memang marak terjadi kekerasan seksual? Dan kenapa? Faktornya apa? Pertama mungkin kita harus sepakati dulu ya, bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi di pondok pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam. Data pengaduan yang masuk ke kami, kekerasan seksual itu terjadi di semua jenjang pendidikan, dari tingkat PAUD sampai universitas. Kalau yang berbasis agama itu tidak hanya terjadi di pondok pesantren atau berbasis agama Islam, tapi berbasis agama non-Islam pun terjadi. Jadi hal itu yang harus sama-sama kita ketahui, bahwa semua lembaga pendidikan apapun basisnya itu tidak aman dari kekerasan seksual. Cuman kalau misalnya dari data yang masuk ke Komnas Perempuan untuk 2015 sampai 2020, ada 51 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Nah, yang tertinggi memang di tingkat universitas, ada sekitar 14 kasus. Kemudian yang kedua itu di pesantren dan atau lembaga pendidikan berbasis Islam. Kemudian ada ketiga itu SMU, SMA, kemudian sisanya ada di PAUD termasuk juga berbasis agama non-Islam. Nah, pertanyaannya kenapa gitu? Orang kan selalu berpikir kenapa pesantren itu kan tempat mendidik gitu ya. Kalau dilihat dari modus yang terjadi di kasus-kasus yang disampaikan, modusnya pertama ada manipulasi perkawinan. Misalnya dengan mengatakan kamu sudah menjadi istri saya, maka kamu harus mau melakukan hubungan seksual. Karena misalnya walaupun perkawinan itu tidak sesuai dengan rukun nikah. Kemudian juga yang kedua, ancamannya mungkin tidak fisik. Tapi misalnya kalau kamu tidak mau, maka kamu tidak berkah. Atau kamu akan dapat ajak. Ya. Sebaliknya kalau mau dapat berkah, mungkin seperti itu. Nah, itu kan konteksnya karena tadi seperti yang Pak Waryono sampaikan, bahwa posisi kiai, posisi pengasuh pesantren itu dinilai memiliki otoritas keilmuan dan otoritas keagamaan. Sehingga murid-murid, santriwati-santriwati itu tidak memiliki kuasa. Posisinya adalah powerless. Itu yang menyebabkan mengapa kekerasan itu terjadi. Tapi saya sepakat dengan Pak Kiai bahwa kekerasan seksual ini terjadi di semua lini, terjadi di semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan berbasis agama apapun. Langsung saja kita kaitkan dengan RUU TPKS. Apa yang bisa membedakan nantinya, Bu Ari, ketika RUU TPKS ini katakanlah nanti jadi disahkan, apakah bisa menjadi solusi atas segala persoalan yang kita bilang, kekerasan seksual yang terjadi di berbagai lingkungan pendidikan, tempat-tempat berbasis agama dan sebagainya, apakah bisa menjadi solusi yang lebih baik daripada undang-undang yang ada sekarang? Saya mau katakan sekali lagi, saya tegaskan begini, bahwa RUU TPKS adalah RUU khusus, lex spesialis tentang kekerasan seksual. Jadi di sana memuat semua tentang bagaimana yang paling penting penekanannya pencegahan. Jadi kalau kita bicara, kalau sudah ada akibatnya apa gunanya? Sudah terlanjur. Tapi ketika kita jangan jadi bubur dulu gitu loh. Jadi kita ada edukasi, ada sosialisasi dan seterusnya. Dan saya yakin dan percaya ya. Karena kami itu di badan legislasi ada 80 negarawan, saya katakan begitu kawan-kawan. Dan dari 9 praksi. Dan semua masukan-masukan dan saran, kemampuan segala yang kami tumpahkan untuk menyusun RUU TPKS ini. Dan ini benar-benar kami juga sudah mengundang narasumber dari tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, semua kita undang untuk kita dengarkan aspirasi mereka tentang keberadaan ini. Dan saya yakin dan percaya ini mampu menjawab ya. Mampu menjawab. Ya, tapi Ibu mungkin juga penegakan hukum yang menjadi domain pengawasan dari Komisi 3 DPR juga penting. Karena undang-undang kita akan lahirkan nih. Kita setuju sekali undang-undang TPKS segera disahkan ya. Tetapi tadi bahwa pencegahan atau
perbaikan dan semuanya itu kan ada kontrol oleh DPR, dan ini yang lemah sekali yang dilakukan oleh DPR. Sehingga banyak undang-undang ya, satu rumpun aja misalnya, di KUHP jelas, kalau kita paksakan hukum itu, tegakkan dengan tegak, saya kira juga punishment-nya luar biasa. Ada lagi undang-undang peradilan anak misalnya, kalau kita tegakkan, saya kira tidak akan bisa meminimalis kasus. Yang satu lagi undang-undang KDRT misalnya kan. Baik. Nah, saya kira itu semua muaranya di penegakan hukum. Nah, ini menjadi kontrol DPR sekali lagi, harus bisa, jangan hanya membuat undang-undang seindah apapun kalau penegakan hukumnya di lapangan lemah, ya sulit. Mau sebagus apapun undang-undangnya ya tidak akan ada manfaatnya. Jadi mumpung ada Bu Ari, ini pesan yang sangat dalam ini. Oke, Bagaimana sepertinya dari DPR Paham Jakarta juga sepakat ya dengan Pak Kiai Iksan. Saya sempat baca dari Paham Jakarta juga mengatakan mau aturannya sebagus apapun kalau misalnya implementasi di lapangan. Jadi persoalannya selama ini menurut Ibu Nurul apa? Implementasi dari penegakan aturan itu? Ini terkait dengan law enforcement-nya. Jadi ketika di lapangan, ketika kami melakukan pendampingan, memang ada hal-hal yang dirasa misalnya kayak penanganannya lama gitu ya. Bahkan ada satu kasus yang diajukan, pelaku mengajukan pra-peradilan terus kemudian menang. Ini kan bagian catatan ya, kenapa hakim bisa mengabulkan pra-peradilan tersangka kemudian dimenangkan. Tapi sih saya lebih fokus pada ketika misalnya kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi, ini yang kita lihat adalah apa akar permasalahannya, yaitu tren sekarang nih tanda kutip ya, yang justru banyak pengaduan ke kami adalah mahasiswi yang awalnya melakukan seks karena bersetuju terus kemudian akhirnya menjadi korban. Karena ini juga harus dipikirkan, karena kenapa hal itu terjadi? Karena di sini perempuan mau itu melakukannya suka sama suka itu tetap akan masuk ke dalam hubungan yang beresiko atau rentan. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Kita jangan lupakan ada beberapa kasus yang sempat mencuat ke publik, yaitu pertama kasus bunuh diri terus kemudian dibunuh. Ada yang pacarnya setelah mengkonfirmasi kehamilan kemudian dia dibunuh oleh si laki-lakinya. Terus kemudian juga ada aborsi. Ini juga angka aborsi juga meningkat. Kenapa aborsi meningkat gitu ya? Aborsi meningkat yaitu karena ada hubungan perzinaan tadi gitu kan, persetujuan tadi. Itu dan Anda melihat RUU TPKS belum bisa menjawab persoalan ini? Ini belum menyentuh ke sana, ke akar permasalahannya gitu. Baik, karena nanti saya akan minta tanggapannya ya. Bicara kekerasan seksual, kita nggak hanya bicara di hilirnya saja, tapi dari hulu ke hilir gitu hulu kan. ke hilir, dari A sampai Z-nya ya. Boleh nanti ditanggapi ya, sepertinya sudah pada tidak sabar dan termasuk Ibu Mufidah nanti juga akan menanggapi ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Baik, saya akan kembali menyapa Ibu Kurniasi Mufidayati, anggota Panja RUU TPKS DPR RI dari fraksi PKS. Ibu Mufidah, kalau mencermati berbagai kasus kekerasan seksual terutama yang terjadi di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan agama, tidakkah ini semakin membuat RUU TPKS itu menjadi semakin urgent? Ya, jadi saya juga ingin menyampaikan ya bahwa tindak kejahatan seksual ini terjadi di banyak tempat. Bahkan tidak hanya di lembaga pendidikan, Mbak. Jadi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa tidak hanya terjadi di pesantren saja, ya, karena banyak juga data, saya di Komisi 9 ya, Mbak ya, mendapatkan data dari Dirjen P2P bahwa angka HIV itu meningkat dan penyebab terbesarnya adalah adanya penyimpangan seksual. Dan itu juga terjadi tidak hanya di lembaga pendidikan, tapi juga terjadi di lembaga non-pendidikan. Begitu juga dengan angka kehamilan tidak dikehendaki ya, karena kita bermitra dengan BKKBN, kita juga dapat data adanya kehamilan tidak dikehendaki. Kehamilan tidak dikehendaki yang penyebabnya karena perempuannya ini hamil sendirian, tidak ada suami ya, Mas Adi, artinya justru karena ini sudah terjadi di mana-mana Ibu dan bentuknya bermacam-macam, tidakkah semakin urgent RUU TPKS ini? Nah, sebentar, artinya dari data-data yang ada ini seperti tadi juga disampaikan Bu Amalia ya, itu juga kan bahwa banyak juga kekerasan itu berawal dari suka sama suka dan adanya persetujuan. Nah itulah poin itu sebenarnya yang menjadi kritis dari PKS. Ketika RUU ini yang sudah dibahas panjang dan juga kami
tadi Bu Ari sudah sampaikan ada pencegahan, ada partisipasi keluarga, ada partisipasi masyarakat ya. Nah, tapi tetap saja ada substansi kekosongan hukum untuk tindak kejahatan seksual yang di luar kekerasan. Itu yang keberatan di situ, karena kita berharap ya RUU TPKS ini akan disahkan bisa bersamaan dengan hukum lain yang mengatur tentang penyimpangan seksual dan juga perzinahan ataupun seks bebas, supaya semua terlindungi masyarakat kita ini dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, karena semua agama pasti melarang tindakan kejahatan seksual apapun juga, termasuk seks bebas, termasuk juga penyimpangan seksual, ya pasti ini juga dilarang. Dan semua tindak kejahatan seksual kami mengutuk keras dan kami tidak setuju. RUU TPKS tidak ada satu pasal ayat pun yang menyatakan setuju dengan seks bebas atau ketika hubungan itu suka sama suka halal. Jadi ini harus clear dulu supaya kita jangan sesat ya. Jadi tidak ada satu pasal atau ayat pun yang mengatakan muatan ini ada seks bebas, setuju LGBT dan seterusnya ya. Jadi bahwa RUU TPKS ini benar-benar mengintervensi seperti yang Ibu katakan, hulu dan hilir, makanya pencegahan ketika itu dilakukan early, lebih awal, tidak akan menjadi fenomena gunung es yang terjadi sekarang. Kita terbengong-bengong dan jangan pernah berpikir, saya mau tegaskan buat kita, RUU TPKS ini juga seperti katanya pemadam kebakaran, tidak. Tadi disampaikan dari 2016. Oke. Mencegahnya bagaimana sih Bu Ari kalau dengan RUU TPKS ini yang disebut pencegahan itu caranya bagaimana? Nah, dalam beberapa ayat itu dikatakan di sana ada pelecehan, ada eksploitasi dan seterusnya. Nah, dengan apa yang disampaikan itu, misalnya pencegahan. Tadi kan kita mendengar bahwa tidak hanya di sekolah-sekolah, apalagi berbasis agama, sudah di mana-mana, di kehidupan sehari-hari, anak PAUD juga. Jadi jangan pernah juga mengestimasikan ini berbicara, mohon izin, saya tidak setuju. Tadi seperti kita menjustifikasi pesantren. Saya tahu pesantren itu sangat mulia, banyak yang bagus-bagus seperti yang Bapak sampaikan. Tetapi ini pada orangnya, jadi pada personnya. Jadi orang per orang ini harus dicegah, ditertibkan dengan lagi, RUU Bu Ari, TPKS. ke pokok ketika itu tidak diatur dalam RUU TPKS bukan berarti itu melegalkan, bukan itu berarti menghalalkan. Tapi karena memang sudah ada undang-undang lain yang mengatur itu. Mungkin ini yang banyak belum dipahami Bu Ari. Jadi ketika misalnya tadi tindak pidana asusila, Pak Ihsan mau menambahkan dulu? Jadi begini, kan tadi saya sepakat dengan Bu Ari bahwa ini kan pada orangnya yang melakukan crime atau kejahatan, kejahatan seksual atau kekerasan seksual yang kita tolak gitu ya. Kita juga geram mendengar dan melihat jendela media hari-hari ini. Nah, tetapi tadi kalau memang itu basisnya adalah crime, berarti kan kita harus selaras dengan pemidanaan yang sekarang sedang digodok di KUHP. Maka saya meminta pada hari ini agar ke DPR ya, agar RUU KUHP segera itu diketok dan RUU TPKS-nya menyesuaikan segera juga. Bu Ami, haruskah kita menunggu RUU TPKS diketok bareng dengan RUU KUHP? Tidak harus, tapi mungkin saya mau tambahkan tadi yang untuk pencegahan ya. Jadi sebenarnya teman-teman di draft terakhir Balik itu sudah menambahkan 3 sektor pencegahan. Jadi sektor pencegahan itu diantaranya yang saya ingat ya, itu di dunia pendidikan, termasuk seluruh dunia pendidikan, semua jenjang, semua jenis itu harus melakukan pencegahan. Salah satunya dengan membangun kurikulum, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, dan juga ditambah 3, teknologi informasi, keagamaan, dan keluarga. Jadi itu ditambahkan pencegahan itu di 3 di bulan, seingat saya di bulan Oktober dan Desember. Mengapa itu ditambahkan? Karena kita sangat menyadari bahwa potensi tadi ya kekerasan seksual itu harus dicegah.
Termasuk misalnya kalau yang tadi dikontekkan dengan perzinahan, maka sebenarnya kita bisa cegah dengan tadi di sektor-sektor itu, dengan pendidikan, kemudian nilai-nilai keluarga, kemudian penguatan nilai-nilai keagamaan, kemudian teknologi dan informasi yang dikelola. Jadi sebenarnya di RUU TPKS itu kalau tadi disampaikan oleh kawan paham, itu diawali dengan relasi yang mungkin persetujuan dan itu di luar nikah, kami ya di Komnas Perempuan sama sekali tidak membenarkan dan tidak menyetujui bahwa dikatakan RUU ini pro terhadap hubungan di luar perkawinan. Ya, itu tidak ada. Tapi kita bisa memberikan pendidikan agar anak-anak, orang dewasa tidak melakukan hubungan di luar perkawinan ya atau zina gitu melalui berbagai pendidikan atau pencegahan yang ada di 8 sektor itu. Itu pencegahan, tapi kalau sudah kandung terjadi, tadi kan disebut tindak asusila tidak masuk dalam RUU TPKS, tapi sudah ada di KUHP sehingga bisa dilindungi korbannya? Di dalam KUHP sebenarnya ada bab tindak pidana kesusilaan dan kesopanan. Kemudian juga kalau tadi ya dikatakan, oh ada relasi misalnya pacaran, kemudian terjadi kehamilan, kemudian ditinggalkan. Sebenarnya itu adalah konteks ingkar janji kawin. Nah di RKUHP sebenarnya ada dulu sebelum 2019 itu pasal ingkar janji kawin. Gitu. Kemudian juga usulan perluasan pidana perzinahan itu juga dibahas di RKUHP. Tapi kalau kita menunggu RKUHP dulu disahkan, maka semakin banyak korban yang tidak mendapatkan pemulihan. Ada kekosongan hukum di situ. Betul, khususnya di pemulihan. Tidak ada kekosongan hukum. Bagaimana Pak? Karena tadi yang serumpun saja ya, satu ada induk undang-undang tindak pidana yaitu KUHP, ada KDRT, ada undang-undang peradilan anak ya, ada undang-undang yang terakhir apa? Nah itu saya kira kalau penegakan hukumnya tadi dengan pencegahan itu kan dimulai dari orang masih anak-anak ya kan sampai PAUD dan ada pendidikan agama, saya kira nggak mungkin lah. Salah satu juga harus kita sadari semua nih, ini pengaruh sosmed ini juga luar biasa nih. Orang dari mulai anak kecil sampai dewasa ada di sana, nggak ada rambu-rambu apapun. Nah ini juga salah satu faktor yang harus diperhitungkan. Jadi jangan kita memproduksi terus undang-undang, tetapi tidak bisa juga melihat bagaimana ini sekitarnya dan bagaimana penegakan hukumnya. Oke, law enforcement masalahnya di situ. Kemudian kita akan bahas lebih jauh sekali lagi apakah memang RUKHP harus diketok berbarengan dengan RUU TPKS supaya ini bisa jalan berbarengan dan pencegahan yang akan dilakukan Kemenak untuk institusi-institusi agama akan seperti apa. Masih ada satu segmen lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Kontroversi. Kita sudah masuk di segmen terakhir dari Kontroversi. Saya akan ke Bu Mufidah lagi. Bu Mufidah, tadi alasannya kenapa Bu jadi RUU TPKS ini sebaiknya disahkan berbarengan dengan RUU KUHP atau mungkin bagi PKS RUU KUHP saja yang harus disahkan, RUU TPKS-nya tidak usah? Ya, sebenarnya dulu pernah ada ini ya, gugatan ke MK dari AILA tahun 2016 untuk pasal 284, 285, 292 KUHP. Kalau itu disetujui itu sebenarnya RUU TPKS itu sudah aman ya, tidak menimbulkan kekosongan hukum. Nah sekarang ini RUU TPKS ketika disahkan sendirian sebelum ada payung hukum lainnya terkait dengan penyimpangan seksual dan juga kejahatan seksual lain seperti perzinahan ataupun seks bebas, maka akan terjadi kekosongan hukum untuk tindak pidana kesusilaan ataupun tindak kejahatan seksual yang lainnya di luar kekerasan seksual. Artinya yang tanpa kekerasan ini maka hukumnya tidak ada. Ini yang akan terjadi kekosongan hukum itu berarti tidak sesuai dengan Pancasila, itu yang kita tidak inginkan. Yang KUHP jadi, sekarang tidak mengcover ini Bu? Yang di luar kekerasan seksual tidak di-cover oleh KUHP yang ada sekarang? Belum lengkap. Kalau yang RKUHP sudah ada tentang perkosaan, tentang perzinahan, bahkan mucikari, apa semuanya sudah ada di RKUHP. Jadi sebenarnya ini hal yang bisa diselaraskan antara RUU TPKS dan RKUHP. Atau memang kalau memang RKUHP masih lama,
kemarin sebenarnya kami menawarkan beberapa pasal yang terkait hal tersebut ditarik ke RUU TPKS ini. Bu Itu akan Mufidah, selesai. terakhir kalau ditanya kenapa sih yang kontra ini hanya fokus di 1 atau 2 poin saja yang belum diatur, padahal yang sudah diatur ini banyak dan lebih urgent dan lebih untuk kepentingan yang lebih luas. Jawabannya apa, Bu? Ya, semuanya urgent ya, karena kita juga peduli dengan semua bentuk tindak kejahatan seksual. Karena korban ini tidak hanya korban kekerasan seksual, tapi juga korban kejahatan seksual lainnya. Seperti penyimpangan seksual, korbannya juga sudah banyak ya Mbak. Seperti tadi saya sampaikan data dari HIV, itu sangat luar biasa mengerikan. Baik, oke. Terima kasih Ibu Mufidah atas Terima waktunya kasih, bersama salam kami. sehat, Bapak dan Salam Ibu yang sehat di studio. semuanya. Baik. Mohon Langsung maaf. dijawab Ibu Ari tadi poin-poin, ada kekosongan hukum, tidak banyak, ada yang kejahatan di luar kekerasan seksual yang tidak diatur dalam RUU TPKS. Baik, jadi ini sudah tergambar, sekali lagi saya sampaikan. Dalam rapat terakhir Ibu Mufidah juga ikut kan Bu ya? Kalau Ibu tidak hadir fisik mungkin online. Di sana kita benar-benar dari 9 fraksi kita godok bersama-sama. Ayo apa masukannya? Sepanjang itu yang memang menjadi rohnya dari RUU TPKS. Jadi intinya memang RUU TPKS adalah untuk bagaimana secara spesialis, sekali lagi saya tegaskan, untuk mengatasi kejahatan kekerasan seksual, ya. Dalam konteks kita tidak masuk ke wilayah private orang perseorangan. Jadi kekerasan yang terjadi itu yang menjadi fokus dari RUU TPKS. Baik. Nah, kalau hal-hal lain itu diatur sementara RKUHP belum bisa. Saya sekali lagi menyampaikan, RKUHP itu butuh waktu, butuh juga pembahasan yang lebih panjang karena mengatur yang begitu banyak dan rigid lagi. Sedangkan sekali lagi saya mengatakan ini extraordinary crime. Baik. Oke. Jadi harus memang diintervensi dengan sesegera mungkin. Pak Waryono, mumpung kita belum punya RUU TPKS sekarang, tapi intervensi harus segera dilakukan, terutama yang menjadi kewenangan dari Kementerian Agama. Pencegahan dan intervensi seperti apa yang bisa dilakukan supaya kita tidak lagi melihat kasus-kasus terjadi di Ponpes, kemudian ada stigmatisasi Ponpes. Apa yang bisa dilakukan Kemenak? Iya, seperti disampaikan oleh pimpinan kami ya, Bapak Menteri Agama, bahwa kita pertama akan dalam bahasa umum investigasi gitu ya. Jadi pesantren-pesantren yang tadi sebenarnya seperti disampaikan Pak Ihsan, yang baru tumbuh gitu ya, terjadi peristiwa itu, bagaimana kemudian ke depan itu tidak terjadi, tidak terulang. Kemudian yang kedua, kami juga menyiapkan KMA gitu ya, keputusan Menteri Agama untuk seperti tadi yang disampaikan Ibu dan yang lain, bagaimana pencegahan ini lebih dini dilakukan dan kami bisa melakukan dalam bahasa tertentu pengawasan gitu ya. Konkretnya bagaimana Pak? Apakah ini akan dikumpulkan, akan duduk bareng bersama untuk insya Allah kami akan duduk bareng karena kami punya regulasi yang disebut dengan Majelis Masyayikh. Baik. Ya, ini isinya para kiai gitu ya, yang akan mengatur bagaimana baiknya regulasi yang terkait dengan pesantren. Supaya mau diawasi semuanya bagaimana Pak? Ya tentu perlu kesadaran bersama ya bahwa melindungi anak bangsa, melindungi segenap manusia itu adalah tugas mulia dari semua ajaran ya, ajaran agama apapun gitu. Maka apalagi pendidikan pesantren gitu ya, tentu ini tidak boleh dilupakan. Oke, mudah-mudahan dan kami juga mengingatkan bagaimana tidak terjadi abuse power gitu ya, yang tadi disampaikan Bu Ami gitu ya. Oke, Bu Nurul, mumpung ini aturannya dianggap masih pro kontra, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat apa untuk mencegah kekerasan seksual semakin marak? Baik, kami Paham Jakarta tetap konsisten dengan apa yang pernah disampaikan pada saat RDPU sebelum RUU TPKS ini dibahas ya. Jadi kan pernah kita diundang untuk RDPU, jadi kami sampaikan kalau bisa memang ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif tentang kejahatan seksual. Jadi termasuk juga perbuatan yang tidak mengandung kekerasan seperti zina, yang ini kan memang terjadi kekosongan hukum di dalam KUHP. Kenapa terjadi kekosongan hukum? Karena memang di dalam KUHP sendiri hanya ada 2
perzinahan yang memang diancam pidana. Yang pertama adalah berzina dengan pasangan sah orang lain, yang kedua dengan anak di bawah umur gitu. Baik. Seperti itu. Oke, Bu Ami, terakhir catatan dari Komnas Perempuan. Iya, sebenarnya kehadiran payung hukum penghapusan kekerasan seksual ini ditunggu oleh korban, keluarga korban, dan pendamping korban. Tujuannya adalah tadi memberikan kepastian hukum, dan yang utama adalah memenuhi hak-hak korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Jadi Bu Ari, kami berharap teman-teman di DPR memenuhi janji agar jangan ditunda lagi, segera sahkan RUU tindak pidana kekerasan Jangan sampai ada seksual. tahun-tahun mendatang kita masih ngomong ini lagi ya. Oke. Betul. Baik, terima kasih Ibu Ami, Pak Wayono, dan Bu Ari, kemudian Ibu Nurul, Pak Kiai Ihsan, dan juga tadi Bu Mufida telah bergabung bersama kami. Ya yang kami belum ini ke Pak Wir. Jadi agar pengawasan itu efektif, ya kami dari Majelis Ulama Indonesia tentu menyampaikan saran. Kalau mau mengawasi, sebaiknya juga ada andil lah dari Kementerian Agama untuk Andilnya pesantren. bagaimana Pak? Ya di samping pembinaan tentu ya memberikan sesuatu yang diperlukan oleh kegiatan belajar mengajar di pesantren. Jadi tidak cukup kata Pak Oh, Wayono, tidak kan bisa. kita harus sadar bersama dong. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Oke, Itu yang penting. Nah yang untuk Bu Ari, saya kira segeralah itu undang-undang KUHP kita diketok ya supaya MUI dukung penuh ya Pak? sangat mendukung. Insya Allah, Pak. supaya segera itu Oke. undang-undang TPKS-nya juga Konsekuensi maju. undang-undang pesantren memang ada fasilitasi, Pak. Ya, mudah-mudahan semakin besar fasilitasi untuk pesantren. Amin. Amin. Oke, semua pihak harus berkolaborasi ya, Bapak Ya, Ibu semua ya, karena ini demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan generasi kita. Ya. Jangan sampai ini berlarut-larut tanpa ada langkah konkret dari negara. Pemirsa, demikianlah kontroversi hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi Kamis depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV